masa lalu dan sejarah adalah dua hal yang berbeda. Oke. Masa lalu as itself itu berhenti seketika peristiwa itu selesai dan nggak pernah akan bisa diulang. Iya. Walaupun ada yang bilang sejarah itu selalu berulang, menurut saya nggak. Sejarah itu nggak berulang, hanya berima aja. Kalau kita mau ngomong tentang bagaimana 98 tiba-tiba arus utamanya tiba-tiba berubah, itu aku sama Sofan mungkin masih ingat lah, semua orang dulu ngomong penculik siapa, kerusuhan siapa tuh enteng aja karena itu jadi common knowledge kan, gitu. Terus tiba-tiba berbalik, terus kita nyalahin karena masyarakat Indonesia mudah lupa, karena sejarawannya belum bekerja optimal. Menurutku itu hanya menjelaskan sangat sedikit. Kita harus membicarakan satu aspek yang kalau ini tidak dibicarakan, maka seluruh argumentasi tadi batal. Apa? Politik impunitas. Sejarah tanpa politik itu ibarat tanaman tanpa buah, dan politik tanpa disiplin sejarah itu kayak buah tanpa akar. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season 3 episode ke-28. Nah, kita di sini bersama sosok berpeci. Ini ada yang sudah lama tidak muncul. Ada Majid, ada Sofwan, ada gue, dan tamu spesial kita malam ini ada Bung Zen. Zen RS. Zen RS. Mungkin kalau teman-teman yang chronically online di Twitter atau di X gitu tahu ya Bung Zen ini karena Selebrit. Paling suka ngerti soal apa tuh? Ya lagi ramai kalau sekarang soal sejarah yang sudah kita agak lupakan ya, terutama pas habis ada yang dapat bintang. Bintang apa tuh? Bintang 7. Ya kan tukang online kan juga sering dapat bintang ya. Ya, bintang 5 ya. Iya, bintang 5, bintang 4. Jarang bintang 4. Iya. Oke. Jadi ada yang merasa layanannya bagus bintang, tapi cuma dikasih 4, soalnya nggak bisa langsung. Oke, ya baik. Terima kasih. Bung atau Bang manggilnya nih? Terserah, selama aja. Nama aja ya. Kang Zen. Oke. Ya. Kang Zen sudah bersedia untuk hadir pada podcast kita malam hari ini. Dan sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa untuk follow sosial media kita di kontekstual.com, ada di Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Dan juga subscribe TikTok? di YouTube. Gue baru tahu kita punya TikTok. Punya, tapi yang belum rampung. Kita perlu Joget-jogetnya nggak? Enggak. kita perlu merevisi sejarah. Dan jangan lupa subscribe di YouTube dan Spotify kita. Jangan lupa juga itu ya, kirim tulisan ke kontekstual. Jangan lupa kirim tulisan ke kontekstual.com. Nah, ya jadi kayak tadi sempat disinggung sedikit nih soal sejarah gitu kan. Karena memang sejarah baru sedang ditulis gitu ya sekarang setelah pemilu 2024. Tapi kayaknya ada juga yang mencoba mengubah sejarah lama gitu yang udah kayak 20 lebih tahun berlalu, tapi kayaknya masih menjadi luka bagi beberapa orang. Nah, sebenarnya ada kejadian recent apa sih terkait sama sejarah kita yang sudah lampau itu? Ya, jadi kita ini biasanya paling malas tuh belajar sejarah begitu ya. Karena kita dulu kan sebenarnya ngapain kita belajar masa lalu begitu kan. Kita progresif aja melihatnya ke masa depan. Tapi ternyata sikap seperti itu juga telah menunjukkan bahwa kita akhirnya tidak bisa belajar dari masa lalu, kesalahan kita di masa lalu. Yang paling recent gitu ya, di Indonesia yang paling dekat dengan kita adalah pada saat pemilu kemarin gitu, pemilu 2024. Kita melihat banyak sekali upaya untuk membuat narasi baru, membuat interpretasi baru terhadap peristiwa di masa lalu. Salah satu yang paling utamanya adalah ketika salah satu presiden, Bapak Prabowo Subianto begitu ya, berusaha mengganti narasi sejarah yang telah tertulis begitu ya, dianggap konsensus terkait dengan peristiwa 1998. Dan ternyata cukup berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat secara luas. Dan ini sebenarnya juga tidak hanya eksklusif di Indonesia. Di negara tetangga kita, misalnya di Filipina juga dilakukan hal serupa oleh anaknya Presiden Marcos di Filipina, Bongbong Marcos, dan juga terbukti berhasil dalam mendapatkan dukungan pada saat pemilu.
Di lagi musim. Iya, musim. di Italia juga sama kurang lebih begitu ya. Terus korbannya katanya Gen Z. Di Italia juga sama kurang lebih. Tahun lalu itu yang menang itu adalah partai politik yang terang-terangan bilang ngefans sama Benito Mussolini. Biasa. Itu benar-benar Fans Benito. iya jadi Baik, jadi musuh ini pasang gambar di belakang truk nggak? Oh. Bahasa Italia gimana? ya jadi apa namanya memang apa dan menjadi perdana menteri sekarang ya. Perdana menteri Italia sekarang itu pernah dalam salah satu kampanye terang-terangan bilang saya ini belajar ngefans sama Benito Mussolini. Dan ini kan kita lihat fenomena di berbagai belahan dunia ada kecenderungan untuk melupakan sejarah masa lalu yang seharusnya kita dijadikan pelajaran begitu ya, bahwa ada peristiwa-peristiwa yang kita anggap tidak baik, yang buruk begitu ya, seperti otoritarianisme, diktator. Akhirnya Mussolini aja digantung kayak gitu Nah, gitu iya, kan. itu Tapi sekarang sangat ada, dramatis, ada fansnya gitu. Iya. Orang kok lupa gitu ya. Ya itu makanya. Dan itu sebenarnya kalau Italia mungkin 75 tahun yang lalu begitu. Ini Iya. 25 tahun yang lalu, seperempat abad yang lalu. Dan ini kita lihat ada orang yang dengan mudahnya menyalahkan tadi kan katanya Gen Z ini dapat dengan mudah dikelabui begitu ya karena hanya mendapatkan informasi secara satu arah dari media sosial gitu kan. Tapi kan kalau kita lihat dalam pemilih itu kan tidak hanya Gen Z begitu ya. Dan dari survei juga menunjukkan bahwa generasi sebelumnya yang sebenarnya merasakan pengalaman masa lalu itu pun ternyata ikut terpengaruh juga. Oh, Ya, ini jangan lupa menarik. ya, Oke. ikut merevisi juga korban-korbannya juga. Oke. Sip. Sebelum lebih lanjut, nah nih kita ke Kang Amin dulu nih terkait tadi berarti kita ngomong soal revisi sejarah atau historical revisionism gitu ya. Nah jadi sebenarnya kita dari fenomena ini sendiri gitu. Jadi sebenarnya dari historical revisionism ini itu kayak gimana sih? Apa sebenarnya yang direvisi? Apa yang diubah dari sejarah kita gitu? Sebelum menjawab itu selalu perlu kita clarifying dulu bahwa masa lalu dan sejarah adalah dua hal yang berbeda. Oke. Masa lalu as itself itu berhenti seketika peristiwa itu selesai dan nggak pernah akan bisa diulang. Iya. Ya. Walaupun ada yang bilang sejarah itu selalu berulang, menurut saya nggak. Sejarah itu nggak berulang, hanya berima aja. Kalau berima kan Iya. ujungnya tuh suku kata. Iya. Jadi outputnya mungkin sama, tapi Tapi prosesnya itu nggak sama. ada pattern tapi nggak sama persis. Iya, kalau berima kan kalimatnya sebenarnya nggak sama. Suku katanya beda-beda, cuma ujungnya aja. Suku kata yang sama. Jadi sejarah tuh nggak repeat sebetulnya. Iya. Just rhyme, hanya berima aja sebenarnya. Jadi masa lalu sebagai sebuah peristiwa, sebagai sebuah momen, sebagai sebuah insiden, ya berhenti seketika itu dan nggak pernah bisa diulang. Yang dibilang sejarah adalah penafsiran atas masa lalu itu, atas kejadian itu. Penafsiran, argumentasi dan segala macam tuturan dan perdebatan atas peristiwa masa lalu. Jadi perlu dibuat clear bahwa masa lalu dan sejarah adalah dua hal yang berbeda. Jadi Nah, kita bicara tentang sejarah kan? Sejarah. Kita bicara tentang revisionisme sejarah. Jadi kita sebenarnya berbicara tentang argumentasi terhadap masa lalu, penafsiran atas masa lalu, perdebatan maupun tuturan tentang masa lalu. Nah, siapa sih yang berargumen? Siapa sih yang bertutur? Siapa sih yang menyusun naratif gitu? Siapa sih yang berdebat? Yang berdebat adalah katakanlah sejarawan manusia, dan nggak ada pernah manusia yang sama persis. Pada dasarnya dia punya preferensi yang dibentuk oleh berbagai macam lapisan identitas dia kan. Masa kecil sukanya apa, dididik oleh petuah-petuah yang diucapkan oleh bapak ibunya, guru waktu kecil, kakek neneknya, guru ngaji di surau dan lain-lain, dan itu yang membentuk keunikan manusia kan. Sehingga penafsiran yang beragam, penafsiran yang berbeda-beda itu tuh harus dipahami mula-mula sebagai sebuah konsekuensi logis bahwa ini yang menafsirkan masa lalu adalah manusia dengan keragaman perspektif, keragaman asal-usul, keragaman identitas, dan keragaman preferensi dan lain-lain. Jadi perbedaan pandangan terhadap masa lalu itu natural, alamiah. Nah, ini penting untuk diucapkan supaya nggak gampang kan untuk ngecap hanya karena berbeda sedikit. Kamu sedang melakukan revisi sejarah. Kamu kalau kayak gitu, ya pada dasarnya revisionisme itu nggak ada. Justru karena sangat biasa, maka revisionisme itu bukan fenomena yang perlu dikasih nama khusus. Bukan unik begitu. Bukan unik gitu. Beda zaman, beda
cara melihat masa Beda lalu. Jadi penafsiran juga gitu. kalau kayak gitu, maka historiografi atau penulisan sejarah dalam dirinya sendiri itu memang memeram watak revisionis. Kalau definisinya selonggar dan selonggar itu gitu. Itu kan kayak ditanya apa itu hitam, jawabannya bukan merah, bukan putih. Jadi semua pun bisa bukan, semua bisa jadi apapun gitu kalau definisi selonggar itu. Nah, kita perlu tuh mencoba merumuskan dengan lebih supaya agak tertib administrasi pengetahuan. Iya. Lebih definitif. lebih definitif supaya diskusinya mungkin bisa lebih konstruktif ya. Yes. Untuk bisa melihat pola-polanya, untuk bisa melihat kalau polanya begini output dan outcome-nya jadi apa. Kalau polanya lain output dan kalau kita tidak mencoba untuk agak tertib berpikir sedikit gitu, khawatirnya diskusinya jadi nggak tajam kan. Ya, bukan Jadi kayak debat kusir. bukan kayak pena yang najem gitu. Kalau orang Jawa nyebutnya beladrahisme makin mana-mana gitu. Yang pasti sih saya mau cuma bilang bahwa kalau ada pendapat mainstream kemudian dibantah sama orang, itu mestinya nggak dianggap sebagai revisionis. Itu terlalu gampangan, terlalu hanya membuat istilah revisionisme sendiri jadi nggak bunyi sebenarnya. Ya. Karena terlalu gampangan orang. Karena terlalu sering Lagian diskusi jadi nggak ada makna ya. baru berbeda pendapat sedikit langsung ngasih cap kan juga nggak seru gitu Yes. dalam sebuah perdebatan ya. Kira-kira gitu sih, itu disclaimer pertama. Yang kedua, ya revisionisme sendiri sebuah topik yang udah banyak dikaji ya. Kalau kita balik ke apa yang tadi saya bilang sebagai bahwa penafsiran yang beragam, berbeda-beda itu sebagai, kalau pakai bahasa teologi itu sunatullah gitu ya, melekat dalam watak historiografi gitu ya. Ya bahkan siapa sih misalnya bapak sejarawan modern misalnya. Kalau bapak sejarawan modern biasanya cenderung jadi Eropa sentrik ya. Jadi bahasanya saya agak buat ketat sedikit. Siapa sih yang oleh orang-orang Eropa dianggap sebagai peletak dasar historiografi modern? Ada dua nama, satu Herodotus, yang kedua Thucydides ya, Thucydides lebih junior daripada Herodotus. Tapi kalau di buku-buku HI lebih populer Ya. Thucydides. Nah, ketika Herodotus menulis buku The Histories yang menceritakan perang antara bangsa-bangsa Yunani dengan bangsa-bangsa yang bukan Yunani, dan menuliskannya, sehingga karena menulis dan selain menulis dia juga detail dengan bukti-bukti, dengan fakta-fakta, dengan wawancara-wawancara gitu. Herodotus sedang melakukan satu revisi yang signifikan terhadap cara pandang bangsa Yunani waktu itu tentang sejarah. Apa? Sejarah menjadi sangat realis, sejarah menjadi sangat material. Dia menempatkan para dewa-dewa itu jauh di belakang percakapan tentang penjelasan peristiwa perang tersebut. Dia menceritakan perang dan dinamika sejarah bangsa Yunani sebagai hukum sebab akibat dinamika hubungan sosial, gitu. Dia nggak menjelaskannya sebagai kutukan dewa Zeus misalnya, atau kutukan kayak atau para dewa Ares gitu ya, atau Hera lagi ngambek gitu ya sama Zeus gitu. Sama Athena gitu ya. Enggak, dia mencoba menjelaskannya sebagai sesuatu yang sangat material. Gitu. Material itu artinya apa? Bisa dilihat, bisa diukur buktinya. Jadi ada perubahan paradigma tuh sebetulnya cara memandang sejarah. Nah, ada pembalikan nilai itu karena melihat dinamika dalam masyarakat bukan sebagai konsekuensi logis dari tabiat para dewa gitu, atau karena para dewa lagi bete atau lagi apa gitu, bukan, tapi nggak ada hubungannya nih dengan orang-orang yang tinggal di pegunungan di Olympus gitu. Ini dinamika ekonomi politik, ada satu bangsa yang butuh expand apa gitu penjelasannya, dan kekalahannya dijelaskan bukan sebagai kutukan atau keberpihakan langit, tapi ya kekurangan pasokan logistik, kekurangan keterampilan dalam peperangan, atau kekeliruan strategi para jenderal gitu. Itu revisionis, pembalikan nilai gitu. Amwertung alerwarte gitu kalau kata Nietzsche ya, pembalikan nilai betulan.
dari determinisme para dewa begitu. Iya, menjadi positivis sangat, menjadi positivis, menjadi sangat realis, menjadi sangat material. Tapi tema-tema Yunani kan memang selalu begitu ya. Iya, betul. Anti tadinya semuanya dijelaskan lewat dewa-dewa Tuhan. Karena tema-temanya kan perlawanan terhadap Tuhan, Hercules, semua gitu. Iya, itu cara kan, tapi kan itu pola umum ya. Di setiap bangsa ketika keterbatasan menjelaskan segala fenomena dengan sains, dengan ilmu bukti kalau katakan Malaka, jatuhnya ke mitologi kan untuk mendapatkan penyelesaian. Di setiap tempat Ratu Adil begitu misalnya kita. Ya, itu Ratu Adil itu justru paradigma yang berbeda. Paradigma yang berbeda lagi kalau kita melihat cara memandang sejarah. Nah, dari Thucydides muncullah juniornya namanya dari Herodotus muncullah Thucydides. Thucydides menulis tentang Peloponnesos. Perang Peloponnesos kan? Gitu. Apa yang membedakan? Kenapa misalnya Thucydides dianggap sebagai bapak revisionis? Kalau misalnya revisionisme sejarah, dia anaknya banyak banget. Soalnya kalau dia jadi bapaknya realisme. Jadi si Thucydides ini itu menganggap pendekatan Herodotus menarik, seru, penting, tapi kira-kira menganggap bahwa itu membuat kita jauh dari kebenaran, dari kebenaran historis gitu. Karena kata dia, jadi Herodotus itu sudah sangat maju dan baru muncul lagi nanti zamannya yang jauh ke belakang. Karena Thucydides ini jenderal perang. Bayangkan kalau ada padanya tuh kalau di Indonesia Nasution, jenderal Nasution. Nanti aku terangkan sedikit paralelisme. Jadi nulis sejarah lagi. Kalau Thucydides ini jenderal dia ada di dekat para elit. Dia menyaksikan pidato-pidato orator para jenderal dan para pemimpin membakar semangat pasukan maupun rakyat gitu. Dan dia sangat presisi, mencoba betul dari sisi faktualnya sama, dari sisi realismenya sama, dari sisi empiriknya sama, dari sisi materialismenya itu sama. Nggak lagi ngomongin dewa-dewa itu sama di bagian yang itu. Bedanya adalah Thucydides percaya bahwa sejarah itu kira-kira konsekuensi dari cara berpikir dan tulisan Thucydides adalah sejarah itu tentang perang, sejarah itu tentang para elit, sejarah itu tentang para statesman, para negarawan, sehingga menjadi penting pidato-pidato, sehingga menjadi penting peran para sejarawan. Jadi peran orang-orang besar itu penting. Nah, Herodotus enggak, karena dia tidak menjadi bagian dari para elit, tidak ada di situ. Dia mewawancara para serdadu, mewawancara para budak yang disuruh perangnya paling depan. Di situ dia sudah berbicara tentang orang kecil, para serdadu yang dikorbankan oleh para jenderal yang mungkin setelah mau kalah malah bernegosiasi gitu. Oh, justru dari awal sebenarnya Herodotus begitu ya? Iya. Jadi kalau Herodotus itu mengubah paradigma pandangan dunia orang Yunani, Thucydides mengubah perspektif pendekatannya. Kalau tadi kan paradigma cara melihat dunia dan asal usul manusia dan segala macam penyebab apa yang kita alami gitu. Kalau ini enggak mengubah paradigma sebenarnya, tapi mengubah perspektif. Menjadi lebih sejarah adalah tentang great man, orang-orang big man gitu ya, orang-orang besar gitu. Dari perspektif outsider jadi insider. Iya, kira-kira begitu. Nah, ini perubahan perspektif. Nah, revisionismenya tuh mengubah perspektif itu. Ini mirip nanti kalau di Indonesia dari perspektif Netherlands sentris menjadi perspektif Indonesia sentris. Paradigmanya sama, paradigmanya hitam putih. Waktu Netherlands sentris menganggap Diponegoro Imam Bonjol sebagai pemberontak, begitu Indonesia sentris jadi sebaliknya. Paradigmanya sama, masih oposisi binarian, hitam putih gitu. Paradigmanya Thucydides itu sama, paradigma yang materialis, melihat segala sesuatu sebagai dinamika hubungan antar materi yang ada di muka bumi. Manusia materi kan gitu, pedang dengan pedang materi, bukan karena petir yang disentil Zeus gitu. Jadi, nah muncul lagi perubahan paradigma ya ketika kira-kira Romawi berubah menjadi kerajaan Kristen, peradaban Kristiani menjadi dominan ya, menjadi sejarah, menjadi balik lagi kira-kira dari politeisme yang khas Yunani, kebudayaan Greek ya, Greco-Roman gitu ya, politeistik menjadi monoteisme Yudaisme lah kira-kira turunannya ya, Judeo-Kristiani kan. Dan ya sejarah, cara menulis sejarah Eropa Barat sebetulnya kemudian sangat amat dibentuk berikutnya oleh perspektif Roman Katolik ini, melihat sejarah apa siklis, berulang,
bahwa ini hanya pemenuhan takdir, gitu ya. Dan akan ada keyakinan bahwa suatu saat akan ada juru selamat. Yang tadi saya bilang, gitu, akan selalu ada juru selamat. Kenapa ada juru selamat? Karena Tuhan nggak mungkin membiarkan umatnya terus-menerus menderita. Akan suatu saat dia menjadi juru selamat. Ini menjadi pola juga di banyak tempat ya. Ini balik lagi, mengubah paradigma lagi nih, gitu. Jadi nah kalau semua hal ini kita anggap sebagai perbedaan pendapat dan setiap perbedaan pendapat itu kita anggap sebagai revisionis, menurut saya kita nggak tajam melihat ini gitu. Karena itu tadi ya, ini ngomongin perubahan paradigma, perubahan perspektif, belum nanti ngomongin perubahan fakta terkait perdebatan yang spesifik. Misalnya kapan Amerika Serikat itu dimulai? Apakah sejak Amerigo Vespucci atau Columbus datang gitu ya? Atau sejak manusia muncul di sana? Atau apakah sejak pemukiman bangsa Inggris muncul di sekitaran mana ya, Florida atau apa? Atau apakah sejak kantor pos berdiri atau sejak Independence Declaration of Independence 1778 gitu. Nah itu perdebatan tentang fakta. Enggak berimplikasi yang belum sama tafsir yang serius kayak perubahan paradigma gitu. Masih perubahan fakta. Belum lagi ngomongin nanti kalau kita ngomongin arkeologi ya, kapan sih manusia pernah nggak Homo sapien itu ketemu sama Neanderthal? Seiringkah ilmu teknologi pemindaian tulang dan benda mungkin makin detail. Carbon datingnya begitu. Jadi updating tuh, berubah, berbeda. Tapi itu lebih karena ada metode baru, ada alat baru. Kalau dalam ilmu sosial ada teori baru untuk melihat satu zaman atau melihat satu persoalan, sehingga berubah kan, kacamatanya hitam jadi kacamata yang merah, jadi dunia juga jadi merah. Itu kan perubahan teori, perubahan alat dan lain-lain gitu. Jadi ada banyak gitu. Sementara kalau kita mau lebih spesifik gitu, revisionisme terutama pasca Perang Dunia Kedua ya, itu ini menurut saya aja sebenarnya ciri-cirinya kalau yang revisionisme sejarah itu bukan semata-mata berbeda, bukan semata-mata menafsirkan ulang gitu, tapi ada usaha untuk membalik mana opresor dan mana victim. Gitu. Biasanya pasca Perang Dunia Kedua dimulai dengan perdebatan soal revisionisme Auschwitz atau Holocaust, ya kan? Kan ada usaha untuk membalik mana opresor, mana penindas, mana pelaku dan mana korban kan, kira-kira gitu. Itu juga terjadi zaman pendudukan Jepang. Revisionisme sejarah juga terjadi gitu, bahwa propaganda Jepang bukan cuma anak-anak di Jepang nggak diajarin apa yang dilakukan nenek moyangnya, tapi juga dibangun penjelasan baru bahwa enggak, ini bukan agresi. Kami sedang membebaskan bangsa-bangsa saudara kami dari lawan imperialisme Barat. Bahwa agresi kami adalah impact dari nasionalisme Jepang yang perspektifnya bukan kosmopolit, tapi perspektifnya Asiatik. Gitu. Jadi kami harus menduduki Korea Selatan, harus masuk ke Nanking. Yang jadi tragedi Nanking itu karena di sana ada imperialisme Barat gitu. Harus membebaskan. Harus kira-kira gitu kan, makanya kampanyenya saudara Asia dalam historiografi kita ya. Gitu. Cirinya apa? Mau membalik mana opresor dan mana victim. Itu kalau kita mau bicara revisionisme pas sebagai nomenklatur perdebatan ya, pasca Perang Dunia Kedua, nah biasanya dicirikan oleh itu. Revisionisme itu tentang ngebalik mana opresor dan mana victim. This is very interesting. Ini menarik nih karena Kang Izan tadi kemudian mengajak kita untuk melihat bahwa nggak semua versi berbeda tentang sejarah itu adalah revisionisme. Dia jadi revisionisme ketika dia politis, dalam artian dia kemudian menentukan siapa sih yang baik, siapa yang jahat gitu ya, siapa yang ditindas, siapa yang menindas. Karena ya kemudian pada dasarnya penafsiran atau pembacaan terhadap masa lalu itu memang secara natural berbeda. Tetapi pembacaan yang berbeda itu menjadi sesuatu yang sangat terikat dengan power kan, dengan kekuasaan gitu. Beberapa waktu yang lalu, mungkin seminggu yang lalu ya, saya sempat respon salah satu tweet gitu ya, yang bercerita bahwa ini ketika ngomongin 65, ada yang ngomong tragedi 65 di Indonesia ya, ini ngomongin John Rosa ini orang pada berani ngomong bahwa PKI juga jahat dan lain-lain gitu. Jatuhnya kita jadi revisionis kalau ngomongin itu. Saya bilang bahwa kalau kita meletakkan revisionisme dalam konteks politik soal power balance dan power imbalance gitu ya,
versi-versi alternatif tentang 65, John Rosa dan lain-lain itu. Jadi yang revisionis itu bukan yang ngomongin kejahatan PKI gitu. Iya. Enggak, itu tuh Nanti yang mainstreamnya kan. mainstream. Apa versi-versi alternatif ini nggak masuk sekolah, Iya. tidak diajarkan dalam pelajaran sejarah. Jadi power imbalance dalam konteks political discourse terkait 65 itu sebenarnya belum berubah. Nah ini penting untuk digarisbawahi. Kalau kita masuk ke dalam diskusi misalnya bagaimana sekarang masyarakat membicarakan 98, pembalikannya itu belum terlalu signifikan memang. Gitu. Makanya tadi saya sempat ngomong kan tadi sebelum kita mulai ya, bahwa kalau ada yang bilang bahwa kayak 98 kayak mau dicuci ulang gitu ya, sebenarnya dicuci ulang sih. Gitu ya, karena fakta-faktanya tuh gak ada yang baru. Faktanya tetap gitu ya. Fakta-faktanya tetap, dan sebagai paradigma tuh masih sama. Sejarah Indonesia masih sangat militaristik, gitu ya. Tentang orang-orang besar, Berarti ini gitu ya, memang- tentang masih sama sebetulnya. Tapi kan ada yang Dan berarti ditafsirkan yang diubah berbeda kayak apa? misalnya secara fakta tidak diubah bahwa terjadi penculikan. Betul, betul. Misalnya. Dan kemudian ada tokoh yang kemudian dianggap bertanggung jawab terhadap penculikan itu, dan bahkan ngomong sendiri itu kan di kampanye kemarin kan bahkan terekam dulu saya kejar-kejar gitu kan dan seterusnya. Jadi sebenarnya secara faktual tidak direvisi gitu ya. Tetapi bobotnya itu jadi berbeda, bahwa itu nggak lagi dilihat sebagai sebuah suatu yang buruk, sesuatu yang jahat, tapi punya nilai lain gitu ya maksudnya. Tapi sebenarnya secara faktual tidak Gak ada yang baru. Tidak Ada teknologi baru yang membuat kita bisa mendapatkan pemahaman yang baru terhadap 98, nggak ada. Seperti arkeologi, mungkin ada alat X gitu, sinar X yang bisa meneropong ini benda berasal dari 1.600.000 tahun yang lalu atau 1.800.000 tahun yang lalu gitu. Nggak ada juga. Tidak ada juga teori yang misalnya kalau 65 kan udah banyak tuh, banyak teori. 98 kan belum banyak. Fakta baru misalnya Pak Prabowo dari dulu selalu ngomong bahwa saya hanya menjalankan atasan. Pak Prabowo juga nggak pernah nyebut atasannya siapa. Jadi nggak ada fakta baru juga sebenarnya. Hampir nggak ada fakta yang beneran sebagai orang yang belajar sejarah ya, nggak ada yang betul-betul luar biasa sebetulnya gitu. Nggak ada juga sejarawan yang melakukan penelitian ulang dan kemudian menyusun satu interpretasi baru terkait peranan keterlibatan Pak Prabowo, Pak Wiranto, Syafri Samsudin, Pak Harto, Habibie. Nggak ada juga sebenarnya. Karena memang belum ada versi yang fix begitu atau gimana? Hampir semua pelaku 98 itu punya biografi. Habibie bikin kan, walaupun bagian pemecatan itu tiba-tiba gone, itu bagian itu Habibie nggak ngomong. Kalau Pak Prabowo sih officially atau unofficially version itu udah banyak. Di tahun 2000 juga udah ada tuh buku kayak stensilan gitu ya yang menjelaskan dari perspektif Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo sih udah banyak bikin biografi gitu. Wiranto udah bikin biografi, SBY bikin, Kiflan Zain bikin, SBY bikin gitu. Sangat pasti Indonesia, semua jenderal udah pensiun, semua pejabat bikin biografi. Jadi yang baru main juga udah bikin. Sebetulnya belum dan ini ya, mungkin saya nggak update, cuma saya belum terlalu mengikuti diskursus yang detail bagaimana terjadi perdebatan akademis gitu ya tentang 98. Kayak ada mencoba untuk menghindar karena mungkin masih sangat ini ongoing proses karena orang-orang masih hidup juga masih ada sehingga kayak dianggap ini belum selesai gitu. Ini belum finale gitu. Ini belum closer gitu. Karena orang-orangnya masih ada, orang-orangnya masih hidup. Bukan cuma masih hidup, masih sangat impactful. Gitu sehingga kayak ada keengganan untuk para sejarawan masuk dan menukik ke arah kajian yang mendalam ya tentang beberapa persoalan dan pertanyaan terkait 98. Jadi kalau ditanya revisionisme, kalau kita membaca beberapa case-case yang tadi sempat kita disebut di awal ya, ada juga sejarawan yang beneran nggak ada juga gitu sebenarnya. Belum historical revisionism karena historinya saja belum ditulis finalnya ya. Dan sebetulnya secara paradigma ya masih historiografi Indonesia yang official ya. Official itu ukurannya apa? Ukurannya misalnya masuk pelajaran buku teks sekolah.
sejarah nasional Indonesia buku. Sama gitu, masih glorifying militer dalam membaca sejarah Itu Indonesia. tes PNS saja gue masih ditanya jenis demokrasi pada masa Orde Baru. Dan jawabannya kayaknya nggak ada yang Orde Baru apa jawabannya demokrasi liberal, demokrasi Pancasila. Belum banyak berubah gitu, karena cap Orde Baru itu revisionisme terhadap Orde Lama. Soekarno nggak pernah menyebut dirinya Orde. Iya. Itu kan stempel dan itu revisi sebetulnya terkait sebuah babakan sejarah kan, dan itu nggak berubah. Orde Lama, Orde Baru masih diajarkan di sekolah, masih jadi vocab diucapkan oleh para pejabat-pejabat yang punya otoriti gitu. Dalam diskursus akademik juga Orde Lama, Orde Baru masih dipakai. Jadi reformasi itu sebenarnya tidak menjadi titik yang membuat kita memiliki cara pandang baru. Yes, hanya ada kerannya agak dibuka sedikit sehingga versi-versi ini sempat bisa terbuka dan dibuka. Belum bisa menjadi critical conjunction. Iya, betul. Karena menurut saya dahsyat-dahsyatnya John Rosa misalnya, sedahsyatnya Budiawan dari Sanata Dharma pakai pendekatan remuneration bahwa sejarah itu harus dibaca sebagai pergulatan korban, bukan pergulatan para pemenang misalnya. Kalau nggak masuk pelajaran sejarah, reproduksi pengetahuannya hanya jadi di circle orang tertentu gitu. Ya akademisi saja. Dan di sinilah kenapa sejarah itu jadi sesuatu yang politis gitu. Dan definisi Kang Zen soal revisionisme tadi juga menekankan pada bagaimana penafsiran sejarah itu kemudian menentukan siapa yang opresor dan siapa opres tadi gitu ya. Dan siapa hero, siapa siapa opresor, siapa victim, dan siapa hero, dan siapa yang siapa traitor gitu. Ya, nah sebelum ke situ kan kalau kita ngomong secara fakta ya tadi nggak ada yang berubah secara signifikan gitu kan. Nanti mungkin gue juga mau sedikit tambahin di sana gitu kan, karena mungkin sejarah itu nggak 100% tugas sejarawan juga gitu, karena bebannya agak terlalu besar gitu kalau di sejarawan. Tapi kalau kita bicara implikasinya yang politis gitu kan, jadi berubah mana yang opres, mana yang opresor, itu kan yang kemudian narasi yang coba dimajukan di momen ini gitu, nggak cuma di pemilu 2024 doang sih, sebelum-sebelumnya juga gitu. Tapi itu yang terjadi gitu kan, misalnya bahwa emang bukan historical consensus gitu, misalnya kita bilang Prabowo itu seperti apa bersalahnya derajatnya gitu kan, tapi pemahaman umum bahwa Prabowo terlibat komplisit dalam penculikan 98 itu kan menjadi sesuatu yang secara umum dipahami dan dijudge secara publik itu ya Prabowo bersalah, Prabowo dijudge secara negatif lah intinya dalam range yang beragam. Nah, tapi kan dengan revisi sejarah yang ada sekarang itu Prabowo diberikan dengan in a positive way gitu kan, jadinya dia ya meskipun fakta yang nggak berubah tadi ya bahwa Prabowo cuma menjalankan perintah gitu kan. Kemudian sekarang aktivis 98 juga banyak yang side sama Prabowo, nah gitu misalnya, jadi kayak salahnya di mana gitu dan lain-lain sebagainya. Jadi outcome dari yang dilihat mana baik buruknya itu ada gitu misalnya yang coba diubahnya itu. Condemningnya itu turun. Misalkan dulu kita condemningnya tinggi, semakin sekarang semakin turun. Kurang lebih begitu kan. Ya. Nah, ya mungkin ini di mana aspek tadi conjuncture itu masuk gitu kan, di mana sekarang itu direformasi pembedaan ada tapi nggak definitif gitu loh, nggak kayak Orde Lama, Orde Baru. Ya Orde Baru mendefinisikan dirinya against Orde Lama gitu kan. Nah, reformasi kita to some extent mendefine diri kita terhadap Orde Baru gitu kan. Kita demokrasi, dulu otoriter, militer segala macam. Tapi proses ya kalau misalnya tadi salah satunya reproduksi pengetahuannya itu nggak jalan gitu kan. Kita di buku PKN dipuji semua presiden baik, nah gitu kan segala macam. Semua orang punya plus minusnya. Ya, kayak gitu. Dan kemudian kayak gitu ya Prabowo dipercaya dengan hormat, Soeharto nggak pernah dihadiri. Nah jadi proses apa ya? Sejarah itu masih berlangsung gitu ya. Sejarah masih terus ditafsirkan. Tapi kan yang udah penculikan itu udah jadi masa lalu gitu. Udah jadi sesuatu yang masih terus berjalan gitu ya. Kalau kita masih bilang proses, meskipun prosesnya kayak mandek. Cuman maksudnya kan judgement itu yang udah ada dan kemudian berpengaruh terhadap situasi kita di masa kini gitu kan. Nah, reproduksi pengetahuan dan pembedaan itu yang nggak jalan gitu ya, dan jadinya bisa lebih mudah dibalikan gitu dari secara makna politisnya baik buruknya tanpa ada pengubahan fakta yang signifikan banget gitu diputar balikan atau bagaimana gitu. Jadi kalau gue sih nanti kayak gitu. Ya, gue nyambung sama ini juga kan, karena kemudian nyambung soal diskusi
kalau penafsiran yang beragam itu inherent dan alamiah dalam historiografi, dan sehingga sebenarnya wajar saja orang punya banyak versi terhadap masa lalu, tapi kemudian yang membedakan adalah relasi kuasa dan bagaimana relasi kuasa tersebut menentukan tafsir. Tapi kan kita ada titik tertentu di mana misalnya kalau orang si A membunuh, yaitu event yang semua orang seharusnya konsisten, misalnya ya yang membunuh. Kalau ada perang, ya perang. Bahwa soal nanti kalau ada informasi faktual baru kemudian itu berubah. Nah, yang tapi kemudian penjelasan kenapa negara A dan B berperang itu yang kemudian jadi perdebatannya gitu kan, Ya, tafsir betul. dan seterusnya. Tetapi eventnya itu sendiri kan Clear. faktual dan Sampai clear gitu kan. betul. Jadi di sebenarnya pertanyaannya kemudian yang nyambung misalnya soal Marcos atau soal Prabowo atau soal Mussolini tadi, kan bagaimana ada beragam fakta, ada beragam event yang sifatnya faktual, tapi kemudian bagaimana membacanya itu secara selektif gitu. Faktanya nggak diubah, tetapi cherry picking. tapi kemudian dipilih yang sebagian yang kemudian dari situ bisa diberikan tafsir yang memberikan narasinya dia. makna yang lebih positif gitu ya. Iya, iya. Jadi nah problemnya kemudian menurut gue di titik apa sih dan bagaimana sih sebenarnya kita bisa memberikan proteksi pada hal-hal yang sebenarnya seharusnya jadi patokan ketika kita mau melakukan perdebatan itu gitu. Jadi misalnya kalau kemudian kita menganggap ini sebagai sesuatu yang inherent alamiah dan kemudian secara alamiah menjadi pertarungan politik, apakah kita akan menyerahkannya pada siapa yang berkuasa saja gitu, dan kita menerima itu sebagai konsekuensi alamiah ya orde baru menang, maka versinya orde baru yang kemudian dianggap resmi. Biarkan warga Kemudian, menilai. sekarang atau tadi biarkan warga menilai. Kalau rakyat menganggap bahwa yang benar yang ini, kemudian seperti itu kan malah kita jadi apa ya, Relativis banget ya. kehilangan sandaran gitu, jadi relativis. Jadi kita menganggap ya sejarah memang beda tafsir. Kemudian itu satu ya. karena yang kuat itu kemudian bisa meyakinkan lebih banyak orang, kemudian itu dianggap kebenaran. Padahal kan enggak. Kalau menurut gue sih ya, kan seharusnya nggak seperti itu kan, karena eventnya gini, bahwa melalui proses politik kemudian bisa diceritakan yang jahat jadi baik, ya, tapi kan secara faktual ada kan yang misalnya melakukan Perilaku jahatnya ada dan melakukan kejahatannya ada gitu kan. Nah ini Iya. hal-hal yang apa ya, bagaimana sih kita tidak menyerahkan judgement kebenaran itu pada kekuasaan gitu sebenarnya. Dan mereka nggak bersandar dengan ngomong bahwa ya memang tafsirnya banyak, silahkan memilih yang mana gitu kan. Ya dia bisa ngomong itu dengan bebas karena dia punya mesin, dia punya aparatus pembentuk konsen yang lebih kuat daripada yang lain gitu kan. Jadi Kalau ditanya bagaimana kita bisa merumuskan masa lalu dalam konteks tragedi 98 gitu ya, tanpa harus memasrahkan itu kepada biar orang menafsirkannya sendiri, biar konstituen di bilik suara yang memutuskan, atau biarlah nanti Menteri Pendidikan dan Direktorat Sejarah bikin versi gitu, supaya nggak gitu. Menurutku banyak hal yang belum dilakukan. Tadi saya udah bilang bahwa studi sejarah terkait 98 itu mungkin saya salah karena saya nggak baca penelitian terbaru atau skripsi 10 tahun terakhir semua juga. Itu saya apa ya, buku-buku tentang peristiwa 98 itu 65 itu ada aja yang baru gitu. 98 itu belum, maksud saya ya karena Soeharto sudah meninggal. Perdebatan akademik Orang berani nulis. para sejarawan terkait 98 juga menurut saya belum semarak. Jadi ada kayak belum kok peristiwa, belum orang yang masih hidup belum jadi sejarah gitu. Betul. Kalau di Indonesia tuh ada tuh begitu tuh. Iya. Kayak misalnya di zaman saya ini belum jadi sejarah karena baru 10 tahun. Ya. Padahal itu sesuatu yang sebetulnya sangat beruling. Kapan Kalau itu seseorang menjadi sejarah Suhogi menulis doktorandus tesis ya tahun 66 tentang peristiwa 48.
Orangnya masih banyak. Orang-orang kiri di persimpangan jalan itu tesis doktorandusnya Suhoki itu tentang peristiwa Madiun 48. Suhoki kira-kira nulis tahun 66. 4866 kira-kira 18 tahun. 18 tahun. Dia udah mulai di tahun 64. Dia masih bisa wawancara Semaun, orang yang masih hidup gitu. Biasa aja. Jadi tapi jadi kalau ditanya sejarawan belum melakukannya menurut saya dengan serius. Jadi ya kayak nggak ada harapan gitu, kayak nggak juga sih menurutku. Perdebatan akademik itu belum ada. Misalnya pernah nggak ada seminar secara nasional membahas 98, sebagaimana membahas 65, sebagaimana membahas apa simposium gitu. 65 aja negara sudah melakukan beberapa kali. Ya. Waktu itu pernah tuh yang Pak Luhut waktu itu yang memimpin ya. Pernah tuh ada kan belum juga ini gitu. Sejarawan ngumpul, kita membahas 98. Kita belum masuk pada persoalan ketersediaan dokumen karena itu different game, different animal tuh. Diskusinya tuh ribut soal clipping. different animal itu different rules tuh. Kita baru ngomong inisiatifnya menurut saya. Jadi kalau ngomong gimana cara supaya bukan konstituen yang memutuskan di bilik suara, penafsiran sejarah, sejarawan dulu dong bekerja aja, atau otoritas akademik, otoritas yang punya kredensial. Harus ada basis faktual yang memadai. Dan menurut saya itu belum dilakukan sebagaimana kesemarakan terkait tentang 65, misalnya tentang 48, atau misalnya tentang zaman Soekarno, misalnya tentang zaman pergerakan. 98 tuh masih jadi concern ilmuwan politik gitu loh, bukan sejarawan gitu kira-kira. Betul. Karena masih ongoing. Karena masih ongoing, padahal ya 10 tahun udah jadi sejarah gitu. Nah ya kalau gitu yang menurut saya menarik, berarti kan sederhananya semakin secara faktual itu established oleh sejarawan dan semuanya, semakin sedikit ruang untuk interpretasi yang macam-macam banget gitu kan harusnya, ya kan. Nah tapi kemudian kalau kita bicara soal power dan kemudian pengaruhnya terhadap secara lebih besar gitu terhadap rakyat, nah itu kan ya berarti paling berkaitannya selain dari aspek penetapan establishment sejarahnya itu sendiri, kekuatan untuk reproduksinya juga kan, reproduksi pengetahuannya juga. Nah ini kemudian kalau tadi sederhananya di sini kan kita ya bisa dibilang relatif lebih kritis gitu ya, makanya bertanya gitu, kenapa kita nggak boleh menyerahkan kepada negara gitu untuk sejarah? Kita harus melakukan sejarawan harus terjun segala macam. Tapi buat the vast majority of people kan mereka nggak punya kedalaman ya, mungkin breadth yang kemudian untuk bisa mendalami sejarah. Sekali ya. Kalau menurut saya ya, kan kita terprivilege. Ada orang yang nggak se-privilege untuk kemudian bisa memikirkan ini gitu. Menurut saya kayak gitu ya, pemandangan. Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Nah, tapi itu kemudian kenapa dan memang as commonly understood, memang kemampuan untuk reproduksi itu paling banyak di negara, kan ada institusi pendidikan dan lain sebagainya. Dan juga sekarang di era produsen hoax paling masuk produsen sejarah dan hoax sejarah. Nah, ya itu kan, dan kemudian yang juga sekarang yang juga digital savvy gitu loh, karena dari karena sekarang kan di mana-mana sejarah nggak cuma buku teks, tapi di semua sosial media dan terutama TikTok gitu kan. Nah, ini buat dan bahkan di lembaga kayak tadi nyambung soal Jepang tadi, gue pernah main ke Yasukuni gitu beberapa. Gue itu memang kaget betul karena Yasukuni yang kalau politisi sayap kanan Jepang kalau mau nyalon harus kunjungan ke situ kan, pahlawan perang itu walinya Jepang gitu kan ya. Nah itu isinya ada foto Soekarno, dan framingnya beda sekali dengan cerita kita gitu. Jadi ceritanya tadi bahwa Jepang itu membantu menyalakan api perlawanan terhadap kolonialisme Eropa. Jadi para pahlawan Jepang itu membangkitkan kesadaran kebebasan negara-negara Asia. Liberator gitu. Jadi sangat menarik sekali. Gitu. Nah, ya ngomong secara faktual itu juga, ya misalnya gimana sederhana, orang kan sekarang lebih banyak dapat informasi juga dari sosial media kan, dari buku-buku sejarah. Jadi gimana kemudian satu isi tantangan buat sejarawan buat jadi lebih aktual dalam penyebarannya gitu di sosial media, tapi juga sekarang buat buat para politisi dan orang-orang dengan power itu yang kemudian bisa memanfaatkan kekuatan digital itu gitu kan.
Karena seperti yang kita lihat, yang kita bicarakan ini Prabowo itu kan dia unggul gitu di TikTok. Karena ya dengan kombinasi tadi fakta sejarah yang tidak terestablish dengan jelas, cherry picking, sehingga dan kalau menurut gue sih ditambahin sama obscurity ya. Jadi fakta sejarahnya ya dikurangkan dengan fakta bahwa sekarang dia kayak kakek gemoy. Nah, gitu kan. Nah, itu kan jadi orang fokusnya ke sana gitu loh. Masalahnya dirangkum dengan 1-2 kalimat aja gitu dan ya udah gitu aja gitu. Dan sehingga orang lebih bisa acceptable juga dalam menerimanya gitu loh. Itu berhubungan juga dengan ini misal. Kan tadi kita udah bicara bahwa revisionisme sejarah itu kan bisa dari teorinya, paradigmanya, Alatnya, metodenya. dan sekarang yang kita perlu bicara alat dan metodologinya. Dan dengan kehadirannya artificial intelligence, dengan kehadiran media sosial, ini kan menjadi satu alat baru untuk orang-orang awam yang tidak mau serius belajar sejarah begitu ya, untuk bisa mengakses materi dia tentang pemahaman dia terhadap masa lalu. Dan itu bisa menjadi alat baru untuk merevisi, mungkin tidak merevisi sejarah sepenuhnya, tapi adalah menghadirkan fakta-fakta yang mungkin berlawanan dengan narasi yang selama ini mainstream. Dalam diseminasinya AI saya pikir cukup impactful dalam proses politik yang baru berlangsung kemarin. Oh iya. Tapi materi dasarnya yang dipakai untuk diseminasikan itu belum sih. Misalnya potongan omongannya Munir itu tuh menyebalkan sekali ya. Tapi itu sebagai sebuah potongan itu bukan produk AI. Itu memang sebuah percakapan real, itu Munir yang otentik gitu ya, itu bukan produk AI, cuma hanya dipotong. Cuma kalau kita mau ngomong kenapa ini bisa terjadi kan satu, kita nggak bisa mengabaikan soal, kalau kita mau ngomong bahwa 98 ini tiba-tiba dilupakan, kita nggak bisa ngomong ini semata-mata sebagai problem historiografi. Kita nggak bisa semata-mata bicara ini soal kita pendek ingatan. Itu kayak sebuah tuduhan, kayak ada yang origin gitu ya. Karena orang Indonesia tuh lupa ingatan. Menurut saya itu nggak menjelaskan apa-apa. Padahal ingatan belum ada gitu. Betul. Kalau kita melupakan satu hal, bahwa ini semua dimudahkan. Rezim itu dimungkinkan karena ada politik impunitas. Gitu. Nggak pernah ada. Walaupun ada perdebatan di kemudian hari tentang penculikan para jenderal ke Bang Buaya, tapi orang-orang diadili. Tokoh-tokoh PKN itu tuh diadili. Dan kita bisa membaca pledoinya Sudisman, gitu kayak gitu tuh, ada tuh. Nah, jadi debatnya setelah peradilannya. Terkait 98 itu nggak ada satupun elit, nggak ada satupun elit yang itu satu. Kedua, seluruh pengadilan HAM berat itu ada beberapa, Talang-Sari, Tanjung Priok, Santa Cruz, Tanjung Priok, Timor Leste pasca referendum, kemudian ada peristiwa Paniai, kemudian ada 4 kalau nggak salah ya, yang sampai digelar pengadilan HAM berat. Semuanya nggak ada satupun rantai komando sampai program menengah ke atas itu yang akhirnya divonis bersalah. Peristiwa Mapenduma termasuk ya. Jadi akhirnya apa? Malah ada satu kasus kalau nggak salah Mapenduma ya, itu semuanya dihukum dalam banding bebas semua. Yang bersalah itu malah sipil. Ada satu sipil itu yang nggak dibebaskan. Anda bayangkan pelanggaran HAM berat, gitu ya. Yang jadi tersangkanya hanya perwira menengah. Pelanggaran HAM berat kan bicara tentang satu, sistematis. Kedua, melibatkan hampir infrastruktur politik. Sehingga nggak mungkin perwira menengah tuh melakukan pelanggaran HAM berat yang sistematis. Jadi dari awal ketika perwira menengah cuma level kolonel atau brigjen diadili, itu sini udah membatalkan dalil pelanggaran HAM berat yang mensyaratkan sistematis, melibatkan seluruh infrastruktur kekuasaan dan infrastruktur politik. Jangan aneh kalau kemudian semuanya dibebaskan. Anda bayangkan Tanjung Priok, orang dibredel, ditembak di jalan umum di siang hari, gak ada satupun yang diponis. Anda bayangkan untuk peristiwa yang bluntly, dan itu di Jakarta gitu. Bukan hanya sedikit orang, belasan diambil diam-diam, disembunyikan di tempat yang juga diam-diam, yang gak ada CCTV-nya, yang kita beneran gak tahu kecuali saksinya ngomong, korbannya ngomong gitu. Jadi kan peristiwa di depan mata. Orang yang lihat banyak. Yang mati ratusan. Eksekusinya bluntly dan belakang, pakai senapan, branding. Gak ada satupun yang bilang bersalah. Jadi untuk sebuah peristiwa yang sangat bluntly, gak ada satupun yang bertanggung jawab. Apalagi untuk sebuah peristiwa operasi bawah tanah, ngambilnya diam-diam,
disiksanya diam-diam, dibebaskannya juga diam-diam. Iya. Untuk peristiwa yang sangat bluntly aja, gak ada satu pun terlambat. Itu Tanjung satu orang ditembaki, sampai jalan itu beneran banjir darah. Gak ada satu pun. Pengadilannya digelar, ada brigjen, ada kolonel, ada komandan polisi yang diadili, semuanya dibebaskan. Semata-mata kalau aku baca arsip-arsip tentang pembebasan di pengadilan banding, itu mekanisme defensif aja. Gitu. Defensif gimana sih orang pegang senjata lawan massa? Itu nggak ada orang yang salah. Untuk sebuah peristiwa yang terang benderang eksekusinya, Anda bayangkan untuk peristiwa yang dilakukan dengan senyap oleh pasukan-pasukan elit yang bisa melakukannya dengan hening, nggak ada yang tahu, nggak ada saksi mata, disimpan di tempat yang juga sangat tersembunyi, yang setelah terungkap tempatnya, namanya kapal selam di bawah tanah, langsung dihancurkan barang buktinya, persis seperti Kanjuruhan. Belum lama barang buktinya mau dihancurin. Di tempat penculikan beraktif di sini, di Cijantung namanya kapal selam, nggak lama setelah tim mawar diri itu langsung dihancurin barang buktinya. Jadi kalau kita mau ngomong tentang bagaimana 98 tiba-tiba arus utamanya tiba-tiba berubah, gitu. Aku sama Sofan mungkin masih inget lah, semua orang dulu ngomong penculik siapa, kerusuhan siapa tuh enteng aja karena itu jadi common knowledge kan, gitu. Terus tiba-tiba berbalik, terus kita nyalahin karena masyarakat Indonesia mudah lupa, karena sejarawannya belum bekerja optimal. Menurutku itu hanya menjelaskan sangat sedikit. Kita harus membicarakan satu aspek yang kalau ini tidak dibicarakan, maka seluruh argumentasi tadi batal. Apa? Politik impunitas. Iya, betul. Nah, kita nggak bisa ngomongin itu semua tanpa membicarakan benda satu ini, karena itu membuat semuanya menjadi jauh lebih mudah, jauh lebih clear, jauh lebih mudah, jauh lebih enak, jauh lebih enteng, tanpa harus mencakuti fakta dasar. Iya. Gitu. Jadi politik sejarahnya itu sudah dimulai tidak hanya setelah peristiwa atau eventnya berlalu, tapi ketika peristiwanya terjadi dengan adanya impunitas itu, satu versi sejarah yang membantu kita memahami kebenaran saja sulit untuk didapatkan secara penuh. Betul. Jadi Saya merasa perlu untuk bicara tentang beberapa pelanggaran HAM berat itu untuk menceritakan satu hal, bahwa paradigma yang menganggap bahwa katakanlah orang-orang yang pegang deal ini sebagai primus inter pares, institusi yang paling utama dari semua yang utama dalam sejarah republik ini, itu berubah. Tanjung Priok itu semua yang pegang deal. Peristiwa Tarangsari, Wasidi di Lampung itu dieksekusi pakai helikopter loh, padahal orang cuma ngaji-ngaji doang. Itu nggak ada yang bisa jadi, nggak ada gitu. Maksud saya, apakah setelah 98 paradigmanya berubah? Apakah pelajaran sejarah kita kemudian berubah menjadi bercorak orang-orang sipil misalnya? Tidak. Jadi jangan Jadi direvisi, gitu ditulis aja belum begitu ya? Yes, kira-kira gitu ya. Jadi belum jadi arus utama sebetulnya. Kita ngalamin reformasi dari presiden 5 tahun menjadi hanya 2 tahun, dari presiden dipilih DPR menjadi dipilih oleh. Iya, di bagian-bagian itu benar ada kayak rupture, ada kayak retakan gitu. Tapi masih Tapi kecil. kalau ngomongin historiografi, ngomongin cara kita memahami masa lalu yang didiseminasikan melalui saluran-saluran yang paling masif, utamanya institusi pendidikan dengan kurikulumnya, dengan buku-buku teksnya, belum banyak. Jadi dalam hal ini kita menyaksikan dua pasangan yang berbeda ya. Menurut saya ini bukan sebuah kebalikan, memang belum pernah sepenuhnya berbalik gitu loh. Betul. Belum pernah ditulis Gitu loh, Jadi gitu loh. bedanya 65 sama 98 tuh di situ ya. Bedanya itu. Nah, jadi mungkin kalau di HI kan ini kita nyambung ke bahasan terkait transitional justice gitu kan. Yang kalau mungkin kalau pengadilan yang di luar gitu kan, ini kan pasti berkaitan juga sama satu historical juncture dan kemudian power itu kan. Power itu sendiri gimana dalam diseminasi itu dalam establish fakta dulu, terutama lewat pengadilan. Nah itu biasanya terjadi yang jelas kalau ya power balance-nya itu berubah gitu loh. Kayak di pasca Perang Dunia II, Nazi Jerman kalah, di Nuremberg Trials salah semua itu kan, jenderal Nazi gitu kan. Jerman dihukum, Iya. Jepang nggak boleh punya angkatan perang kan gitu ya. Kayak gitu. Nah, tapi Makanya sampai sekarang Israel tuh belum pernah dinyatakan secara arus utama Iya. bersalah Kan karena militer belum Indonesia ada. misalnya ya, Iya. 98 gitu, dikasih kesempatan sampai tahun 2004. Fraksi ABRI itu kan berakhir beneran di masa sidang terakhir DPR periode 99. Kan Mei 98 reformasi, pemilu tuh 99. Harusnya ya udah nggak ada hak lagi tentara punya fraksi ABRI. Iya. Fraksi ABRI itu manifestasi paling premium
dari dui fungsi sebetulnya. Iya. Karena peran politiknya beneran ada wakil tanpa dipilih gitu. Nah, bayangkan 9899 harusnya kan selesai. Enggak, fraksi ABRI masih ada sampai 2004. Iya. Untuk satu organisasi yang sangat terlatih, yang udah punya sekian banyak generasi, yang udah ya binaannya juga udah banyak, konsolidasi 6 tahun itu waktu yang sangat amat cukup untuk melakukan konsolidasi, untuk membangun, Jadi kembali lagi. untuk membangun Iya. membangun a new fortress gitu ya, benteng yang baru pertahanan gitu. Menurut saya itu yang menjelaskan. Iya. Ya kita Jadi cuma perubahannya kurang radikal. betul bisa ya cuma Enggak juncture banget gitu. cuma Nggak misalnya nggak definitif. tafsir tentang 65 misalnya ya cuma semata-mata film Arifin Senur tentang Oh, iya. 65 nggak diputar di TVRI aja, Iya. tapi diskusi buku kiri masih disikat. Hmm. Buku-buku kiri 99 2000 itu Gus Muhyiddin yang nulis buku kronik penculikan aktivis, dia bikin sosialisme religius, udah dibakar tahun 99 akhir itu oleh satu kelompok milisi sipil gitu. Anda bayangkan 1 tahun belum sampai 2 tahun usia reformasi, buku-buku kiri udah ada yang dibakar gitu. Anda bayangkan. Jadi nggak ada pembalikan Iya. yang total. Lebih banyak kontinuitasnya ya. Lebih banyak iya ya gimana? Perubahannya. Kalau kita ngomongin kan salah satu agenda utama reformasi kan hapus fungsi ABRI. Apa sih manifestasi paling premium dan paling kasat mata dari fungsi ABRI? Adanya fraksi ABRI, fraksi TNI. Di mana? Di DPR. Ada satu fraksi sendiri tidak dipilih. Harus punya Jatah kursi aja gitu ya. iya, ada utusan golongan kalau dulu ingat ya, ada utusan Iya. golongan, ada utusannya. Dan ada fraksi ABRI. Daerah. Ada di MPR tuh, ada tuh. Dan amandemen kan di MPR masalahnya, bukan di DPR. Betul, Iya. betul. Amandemen konstitusi 1, 2, 3, 4 semuanya di MPR. Dan itu sampai sebelum 2004 kan. Tapi dulu bisa ya. Makanya salah satu institusi yang hampir tidak pernah berubah adalah pengadilan militer. Iya. Polisi sekarang kalau bersalah, pengadilan sipil. Benar. Oke. Karena kan 98 reformasi, 99 pemilu baru, masih punya kesempatan. 2004. Maksud saya kalau kita ngomongin historiografi ya terkait 98 dan lain-lain, pembalikan nilai dalam konteks paradigma sejarah resmi kita itu belum banyak berubah kok. Iya. Masih sangat militeristik, masih sangat unitarian, masih sangat NKRI banget gitu ya. Iya, iya. Masih tidak mengakomodasi gagasan-gagasan alternatif seperti federalisme. Amin Rais langsung nge-shutdown idenya sendiri begitu jadi ketua MPR gitu. Itu Kau yang memulai kau yang mengakhiri. walaupun otonomi daerah Jadi gitu ya. kompromi kira-kira ya, Kompromi. tapi nggak pernah jadi kristal pemikiran yang bold, sharp Oke. sampai masuk ke dalam panja amandemen ya nggak pernah ada. Ide federalisme itu kan beneran pembalikan nilai kalau dari unitarian menjadi federal, bahkan sebagai sebuah gagasan aja nggak pernah masuk dalam proses. Iya. Oke. Aku mau ngasih skala bahwa perubahannya itu enggak kok gitu loh, Perubahannya kecil ya, terbatas. terbatas gitu. Sama ternyata analisis sejarah dan politik mirip-mirip ya, karena ada istilah sejarah tanpa politik itu ibarat tanaman tanpa buah, dan politik tanpa disiplin sejarah itu kayak buah tanpa akar. Oke. Baik. Betul. Oke, kalau gitu karena kita udah cukup clear nih kayaknya apa sejauh ini kesimpulannya, maka yang menjadi pertanyaan terakhir adalah kita mesti ngapain kan? Karena kan ini menjadi kasus yang cukup unik gitu, di mana di banyak negara dan di banyak kesempatan juncture itu cukup jelas, tapi sekarang juncture-nya nggak jelas gitu, dan kemudian sejarah tidak tertuliskan secara definitif banget. Nah, kemudian apa gitu yang menjadi jawaban dari kita masing-masing mungkin gimana? Kalau menurut saya konkret aja. Iya. Saya ngalamin fase berapa susah nyari dokumen 65 ketika saya mau belajar tentang itu atau melakukan penelitian skripsi saya tentang Aidit waktu itu, pembimbingnya Buya Syafi'i gitu. Ada beberapa buku di Perpustakaan Nasional Salemba, tapi saya nggak bisa akses, padahal itu udah reformasi. Lagi-lagi menjadi ilustrasi. Saya penelitian tentang Aidit itu bukan pada saat Soeharto berkuasa. Udah zaman Mega, udah zaman transisi Gus Dur ke Mega gitu. Udah nggak ada Soehartonya. Buku-buku kiri masih nggak bisa diakses. Perubahannya kecil. Nah, saya ngalamin bagian-bagian itu. Maksud saya, satu, dokumen-dokumen tentang peristiwa tentang Orde Baru tentang 98 itu perlu untuk didokumentasikan, perlu dirawat, gitu ya, perlu dijaga gitu. Dan dibuka gitu, bukan malah kemudian jadi hilang. Jangan lupa, kalau kita ngomongin Pak Prabowo, ada 3 dokumen yang pernah diminta oleh polisi masyarakat sipil dan semua institusi nggak ada yang bilang, nggak ada yang ngaku itu dari mana. Satu, DKP, ya,
dari DKP kan 21 Agustus 98, 24 tanda tangannya ya, 24 Agustus Wiranto konferensi pers bahwa Prabowo diberhentikan. Ketika Pangab ngomong bahwa Wiranto diberhentikan, dipecat, harusnya ada suratnya dong. Prabowo Masa cuma ngomong doang gitu? Pasti ada dong gitu. Kita nggak tahu itu suratnya apa. Yang kita tahu ada surat dari Pangab ke Habibie, rekomendasi Menhan Pangab untuk pemberhentian dengan hormat. Dimintalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil dokumen rekomendasi pemberhentian dari Pangab ke Habibie. Nggak ada. Kepuspen bilang dulu institusinya Menhankam strip Pangab. Institusi itu udah ada, Menhankam sekarang sendiri, Pangab sendiri. Alasannya kira-kira gitu. SK pemberhentian yang ditandatangani Kepres oleh Pak Habibie, Setnek dalam persidangan Koalisi Masyarakat Sipil itu bilang kami cuma punya petikannya aja, nggak punya aslinya. Petikannya aja, saya nggak ngerti petikan itu secara administrasi mungkin kopi, saya nggak ngerti lah. Iya. Saya dalam bayangan saya kopinya aja. Nggak ada. DKP ini yang beredar di luar masyarakat nggak ada satupun yang mengotorisasi itu dokumen resmi. Bayangan saya hanya karena Pak Wiranto, Pak Agung Gumelar berbeda posisi politik dengan Prabowo di 2014, dokumen itu bocor. Kan pertama kali bocor 2014. Nah, bisa dibayangkan kalau Pak Wiranto, Pak ini dari awal udah mungkin kita nggak pernah lihat dokumen asli DKP. Gitu. Jadi negara ini memang nggak, iya, di Amerika setelah 30 tahun, 50 tahun ada declassified. Di kita nggak ada aturan itu. Yang ada adalah, tolong dicek ya. Yang ada adalah aturan bahwa dokumen boleh dimusnahkan setelah 20 atau 30 tahun. Bukan dibuka. Coba dicek deh. Jadi kalau di Amerika itu ada peraturan bahwa dokumen itu bisa dibuka, namanya declassified. CIA, FBI. Di Indonesia nggak ada peraturan itu. Yang ada peraturan tentang dokumen adalah dokumen-dokumen resmi pemerintah apa-apa itu boleh dihancurkan setelah berusia 20 atau 30 tahun. Jadi ada peraturan tentang menghancurkan, bukan merawat. Tapi bahkan yang ada sekarang pun dan yang baik undang-undang seharusnya terbuka pun bisa ditutup kan, kayak HGU dan seterusnya gitu. Bisa ditutup gitu. Maksudnya jadi saya bukan nakut-nakutin. Saya cuma bilang bahwa pernah ada satu fase di mana arsip-arsip dan dokumen itu nggak bisa diakses. Ketika kita mau bicara tentang 65 gerakan kiri. Gerakan kiri ini dikutuk maupun tidak dikutuk, ini kan bagian yang sah dari sejarah kita. Masa penelitian akademik aja nggak boleh gitu? Dan pernah nggak boleh. Dokumennya ditutup, dihilangkan gitu. Saya nemu dokumen tentang harian rakyatnya PKI gara-gara nggak sengaja aja sering main di perpustakaan Jogja gitu. Dan itu ditaruh di sebuah titik besi. Yang itu jadi awal, ya saya nggak bisa masuk, yang bisa diakses setelah reformasi loh itu. Jadi pernah ada satu fase dalam sejarah kita, dokumen-dokumen, clipping koran harian rakyat itu kan koran, bukan arsip resmi, bukan pengadilan gitu, bukan dokumen populer gitu. Yang mungkin karena banyak harusnya tersebar juga ya, yang nggak boleh diakses. Jadi pernah ada satu periode dokumen-dokumen terkait sebuah peristiwa besar itu nggak bisa diakses. Apakah akan terjadi? Nggak tahu saya. Cuma pernah ada presidennya itu nggak bisa diakses, ya kan? Saya sebagai orang yang belajar sejarah dan tahu bahwa sejarah tidak berulang tapi berima, merasa penting untuk mendokumentasikan dan merawat itu agenda penting besar. Itu pertama. Yang kedua menurut saya mendorong untuk mulai dilakukan penelitian akademik dan serius ya terkait 98. Bukan hanya penculikan, karena penculikan itu hanya salah satu potongan dari 98. Iya betul gitu. Dan yang ketiga menurut saya adalah kita harus selalu ingat gitu bahwa Republik ini itu didirikan, menurut saya paling prinsipil adalah ngajarin ke semua peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita bahwa Republik ini adalah proyek sipil. Republik itu proyek masyarakat sipil. Ketika Soekarno dibuat, ketika Hatta dibuat, ketika Mas Marco dan Haji Misbah sampai tuntas di Bigo, gitu ya. Nasution masih jadi tentara Kenil, Urip Sumoharjo masih jadi perwira menengah Kenil, Didi Kartasasmita masih perwira Kenil. Ya toh? Republik ini adalah agenda masyarakat sipil, dibentuk oleh masyarakat sipil lah yang di kemudian hari dicap sebagai peragu, nggak berani berperang, terlalu berkompromi dengan Belanda. Orang-orang ini yang mempertaruhkan nyawanya yang cuma selembar untuk dibuat digul dan mungkin nggak balik lagi gitu. Setelah mereka berdiri, Republik berdiri, mereka memimpin dan menghadapi dilema-dilema kekuasaan sebagaimana penguasa yang lain.
Mereka dicap terlalu kompromistik, gitu ya, keengganan Soekarno untuk berperang bersama Sudirman dianggap kelemahan masyarakat sipil. Gitu. Jangan lupa juga perang-perang pertama paling vital dalam sejarah Republik, misalnya 10 November. 10 November memang TKR juga baru banget dibentuk. Awal November Sudirman baru menjadi diangkat sebagai TKR. Masyarakat sipil semua itu. Epos tentang bambu runcing itu artinya apa? Bambu runcing artinya adanya sipil. Tidak terlatih secara Gitu loh. profesional militer. Iya, maksud saya begini, tentara itu penting. Makanya tentara harus profesional. Iya. Nggak main politik. Gitu loh. Penting banget karena banyak urusan menjaga kedaulatan di laut supaya nelayan kita bisa optimal menggali kekayaan kita gitu. Menurut saya itu penting. Menurut saya salah satu yang paling penting diucapkan kalau kita ngomong sejarah Indonesia adalah ucapkan bahwa Republik ini adalah agenda masyarakat sipil. Gitu. Pertempuran paling awal itu sipil semua. Bung Tomo menyatakan bukan. Bahasin masyarakat mungkin ada solusi jihad dan kayak Abbas dari Buntut yang pergi untuk memimpin pasar. Menyatakan bukan Santri sipil. gitu. Tentara belum banyak terbentuk gitu. Dan kalau kita bicara dinamika pergolakan tahun 50-an di mana banyak pemberontakan gitu. Ya, yang memimpin siapa pemberontakan itu? Peristiwa Lubang Buaya siapa sih yang ngambil? Emang masyarakat sipil yang ngambil jenderal? Kan tidak gitu. Maksud saya kita harus berani mengucapkan bahwa Republik ini adalah agenda masyarakat sipil. Tidak ada satupun negara kecuali negara dengan perjalanan sejarah yang sangat khusus seperti Swiss yang punya tentara gitu ya. Negara-negara pasca kolonial pasti punya tentara. Dan tentara penting, militer itu penting. Justru karena penting makanya mereka harus profesional. Dan kita berharap mereka serius di bidang itu gitu. Sehingga upaya-upaya untuk mengembalikan lagi kayak misalnya sekarang udah banyak jadi apa gitu ya. Tentara mulai bisa ini. Itu ini sih. Buat saya penting untuk merawat dokumen. Kalau kita semua punya koran tentang 98, please di-scan, simpan di cloud gitu. Saya nggak nakut-nakutin, saya cuma pernah ada satu episode sejarah kita, dokumen-dokumen itu nggak bisa diakses. Mudah-mudahan tidak, tapi pernah terjadi. Jadi ini bukan husnudon atau sudon, ini training kita sebagai warga negara. Waspada. Gitu loh, ini training kita sebagai warga negara. Menurut saya itu. Oke, baik. Yang mau nambahkan atau cukup? Udah kayaknya ya, luar biasa. Saya cukup clear ya bahwa sejarah dan politik emang sesuatu yang nggak bisa dipisahkan gitu ya. Dan karena itu ya memang menuliskan sejarah sendiri ya adalah sebuah perjuangan politik gitu. Betul. Sejarah bukan milik pemenang. Yang kalah itu bisa menuliskan sejarah. Ya seperti apapun misalnya sekarang relasi kuasanya, kerja untuk mencatat, menulis yang terjadi di masa silam maupun yang terjadi sekarang, karena yang terjadi sekarang pun akan menjadi catatan sejarah adalah hal-hal yang penting untuk dikerjakan secara serius gitu ya. Jadi mari kita bekerja secara serius. Dan apalagi kan sekarang kan akses untuk menulis itu semakin luas. Semakin banyak orang punya kesempatan untuk menulis dan itu perlu diperhatikan. Jangan sampai demokratisasi ini, menghilangnya tembok-tembok pengetahuan ini justru dimanfaatkan oleh mereka yang punya kekuasaan untuk menuliskan sejarah yang sesuai selera penguasa saja. Tapi bagaimana kita empower kebebasan untuk kemudian menjadi sejarawan, menjadi penutur sejarah ini sebagai kekuatan yang menawarkan kita lebih dekat pada kebenaran. Kalau kebenaran itu susah untuk. Jadi kesimpulannya kira-kira kita harus bikin akun TikTok. Benar. Bisa jadi nanti jadi salah satu itu ini arkeologi masa depan begitu, arkeologi digital gitu kan. Ini 2024 dari apa nih TikTok nih? TikTok ada Twitter gitu. Baik. Oke. Kalau begitu nampaknya cukup sampai itu aja diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau berpikir bersama dan mendalami kembali perdebatan revisi sejarah dan juga bagaimana kita memaknai sejarah ya, terutama dalam masa kini. Jangan lupa untuk tonton terus podcast Bebas Aktif. See you.